Dari mengantar anak sekolah, suamiku selingkuh dengan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Namaku Alia, 33 tahun. Aku ibu rumah tangga sekaligus pemilik online shop fashion muslim yang kutekuni sejak pandemi. Omzetku bisa dibilang lumayan, bahkan lebih dari cukup untuk hidup nyaman. Aku kerja dari rumah, jadi sebagian besar waktuku kuhabiskan untuk menjaga rumah, mengurus Dira, dan membungkus pesanan. Suamiku, Dani, 35 tahun, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan konstruksi swasta. Tapi sejak kantor memberlakukan sistem kerja hybrid, Dani lebih banyak bekerja dari rumah. Katanya, lebih dekat dengan keluarga. Dia pria yang tenang, jarang marah, dan selalu menunjukkan wajah lembut, terutama pada anak kami, Dira. Dira adalah putri semata wayang kami. Usianya baru 7 tahun, duduk di kelas 2 SD di sebuah sekolah dasar swasta yang jaraknya sekitar 15 menit dari rumah. Anak ini sangat ceria, mudah tertawa, dan sangat dekat dengan papanya. Bahkan, sejak masuk SD, Danilah yang paling semangat mengantarnya setiap pagi. Rutinitas itu menjadi semacam ritual yang tak pernah terlewatkan. Dani bangun paling pagi, menyiapkan seragam dan bekal sekolah Dira, lalu menyeduh kopi untukku sebelum aku sempat membuka mata. Ia akan mengantar Dira dengan motornya, kadang diselingi obrolan ringan atau candaan sambil berdiri di teras rumah. "Papa siap, Kapten Dira," seru Dani pagi itu, lengkap dengan suara imitasi ala kartun. Dira tertawa kecil. "Siap jalan, Pak Komandan." Aku hanya menggeleng pelan, tersenyum melihat keakraban mereka. "Kalian berdua kayak lagi syuting film saja." Dani mencium keningku, lalu mengangkat tas unicorn Dira yang sudah aku isi dengan bekal dan alat tulis. "Doain ya, semoga hari ini semangat terus," katanya. "Selalu," jawabku sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyangka bahwa kalimat itu kelak akan terdengar begitu pahit di telingaku. Pagi-pagi seperti ini memang selalu cerah. Tapi aku tak tahu, di balik langit biru itu, ada awan hitam yang sedang menggumpal. Dani selalu bilang, mengantar Dira adalah momen favoritnya. Waktu untuk mendengarkan celotehan Dira, katanya. Kadang mereka berhenti di tukang gorengan favorit Dira, kadang di taman kecil dekat sekolah tempat mereka foto-foto selfie berdua. Aku tak keberatan, malah senang melihat kedekatan mereka. Namun, belakangan ini aku mulai merasa ada yang berbeda. Awalnya kecil saja. Dani mulai mengenakan parfum setiap pagi, padahal dulu ia hanya pakai kalau ada acara penting. Ia juga lebih sering menyisir rambutnya, merapikan kemeja, bahkan sempat membeli jaket baru dengan alasan cuaca pagi makin dingin. "Aku mau tampil lebih rapi, biar Dira bangga sama papanya," katanya sambil tertawa. Aku mengangguk, meski dalam hati merasa aneh. Dulu dia tak pernah seperti ini. Lalu, Dani mulai menolak saat aku menawarkan diri untuk ikut mengantar Dira. "Sayang, kamu istirahat aja. Fokus di pesanan online. Urusan antar jemput, biar aku aja yang urus. Kasihan kamu capek." Kata-katanya membuatku merasa dihargai. Tapi setiap hari, hatiku semakin resah. Terutama ketika Dani mulai lebih lama pulang dari biasanya. Padahal sekolah Dira hanya setengah hari. "Maaf tadi telat." Dira tadi nangis, nggak mau langsung ditinggal, katanya suatu hari. Lain waktu, tadi ngobrol sama wali kelasnya. Mereka mau bikin pentas seni, terus minta pendapat orang tua. Awalnya aku percaya. Tapi kemudian, Dani mulai lebih sering memegang HP-nya. Dulu, HP-nya kadang ia tinggalkan sembarangan. Tapi sekarang, tak pernah lepas dari tangannya. Bahkan ke kamar mandi pun dibawa.
Saat aku mencoba mendekatinya dari belakang, ia cepat-cepat menutup layar. Wajahnya tak berubah, tetap tenang dan ramah, seolah tak ada yang disembunyikan. Suatu malam, saat aku terbangun karena Dira menangis dalam tidurnya, aku melihat Dani masih duduk di ruang tamu. Cahaya layar ponsel menerangi wajahnya. Ia tersenyum kecil sambil mengetik sesuatu. Kupanggil pelan, "Mas?" Dia sedikit terkejut, tapi cepat-cepat menyimpan HP-nya. "Nggak bisa tidur, yah?" tanyaku. "Enggak, cuma scroll-scroll aja. Nyari jaket buat Dira," jawabnya cepat. Aku tidak menanggapi, tapi hatiku mulai menjerit diam-diam. Puncaknya terjadi pada hari Rabu. Aku bangun lebih awal karena harus menyiapkan paket besar untuk dikirim via ekspedisi. Saat berjalan ke dapur, aku mendengar Dani sedang berbicara melalui telepon. "Aku yang antar, ya? Biar aku bisa lihat senyumnya pagi-pagi." Aku berdiri kaku. Suara Dani terdengar lembut, bukan suara yang biasa ia pakai kalau bicara denganku. Suara itu bukan untuk Dira. Dan aku tahu, itu juga bukan untuk teman kantor atau urusan sekolah. "Udah, kamu siap-siap aja. Pakai jilbab biru yang kemarin itu ya. Kamu cantik banget." Hatiku tercekat. Pagi yang cerah itu mendadak berubah kelabu. Aku mundur pelan, kembali ke kamar. Nafasku tak beraturan. Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Aku menatap layar kosong. Dalam hitungan detik, hidupku berubah. Sosok Dani yang selama ini kuanggap suami sempurna, mungkin bukan siapa yang kukira. Dan di luar, suara motornya terdengar menyala. Dira berseru, "Yuk, Pak. Aku udah siap." Mereka pergi seperti biasa, dengan senyum dan tawa. Tapi hatiku tertinggal. Membeku di ambang kenyataan yang perlahan menunjukkan wajah aslinya. Kalau ditanya sejak kapan Dani berubah, aku tak bisa menunjuk tanggal pasti. Perubahannya terlalu halus, terlalu rapi, seperti seseorang yang tahu betul cara menyembunyikan luka, atau dalam hal ini, rahasia. Awalnya aku pikir itu hanya fase. Suami ingin tampil lebih rapi, lebih segar. Mungkin sedang ingin memulai hidup lebih sehat, atau ingin tampil lebih menarik di usia kepala 3. Tapi belakangan, perubahan itu terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Dani mulai menyetrika kemejanya sendiri. Selama 10 tahun pernikahan kami, itu nyaris tak pernah terjadi. Biasanya aku yang menyetrika sambil menyiapkan sarapan dan bekal untuk Dira. Tapi sekarang, setiap pagi, kemeja lengan panjangnya sudah tergantung rapi di gantungan pintu, halus tanpa satu lipatan pun. Warna-warna netral seperti biru muda, putih gading, dan abu pastel mendadak jadi favoritnya. Dan tentu saja, parfum baru. Aku mengenal aroma itu. Parfum mahal, maskulin dengan sentuhan citrus dan ember, bukan jenis yang biasa dibelinya. Dulu, Dani hanya pakai body spray dari minimarket, bahkan sering lupa menyemprotkan. Tapi kini, setiap pagi, sebelum ia berangkat mengantar Dira ke sekolah, aroma itu memenuhi ruang tamu. Wanginya bertahan lama di sofa, bantal mobil, bahkan baju Dira. Aku tak pernah membelikannya. Dan saat kutanya, jawabannya ringan saja. Dapat dari teman kantor. Diskonan. Aku hanya tersenyum. Aku ingin percaya. Aku memaksa percaya. Dira, putri kecil kami yang baru duduk di kelas 2 SD, sering bercerita tentang sekolahnya. Tapi belakangan, ada satu nama yang sering disebut-sebutnya dengan nada ceria. Bu Rani baik banget. MA, kalau aku telat, Bu Rani masih nungguin di depan kelas. Bu Rani suka bagi bekal ke anak-anak. Roti coklatnya enak banget. Aku tahu siapa Bu Rani. Guru kelas Dira. Seorang janda muda, katanya ditinggal suaminya sejak anaknya masih balita. Penampilannya sederhana, tapi punya aura keibuan yang tenang dan hangat. Di beberapa kesempatan,
Aku melihatnya sekilas saat antar jemput. Ramah, lembut, dan memang cantik. Dani juga sering menyebut namanya. Awalnya terdengar wajar. Tapi lama-lama, caranya menyebut Bu Rani terdengar berbeda. Bu Rani tuh sabar banget. Ya, Dira yang biasanya susah fokus, bisa tenang banget di kelasnya. Hebat. Jarang ada guru yang telaten kayak dia. Pagi-pagi, Dani jadi lebih dulu bangun. Kadang, dia buat kopi sendiri. Kadang bahkan bawa tumbler berisi kopi saat mengantar Dira. Biar nggak ngantuk di jalan, katanya. Tapi aku tahu, Dani tak pernah peduli soal kopi sebelum ini. Satu pagi, aku melihat dia bercermin lebih lama. Mengenakan kemeja putih bersih, rambut disisir dengan pomade tipis, sepatu disemir. Saat ia menyemprotkan parfumnya, aku berdiri di ambang pintu kamar. Rapi banget, Pak Dani, komentarku sambil tertawa kecil. Dia menoleh dan tertawa ringan. Masa iya? Biar Dira bangga punya papa kece. Aku ikut tertawa. Tapi hatiku tidak ikut. Karena Dira tak pernah peduli sepatu papanya disemir atau tidak. Malamnya, aku bersihkan mobil Dani. Di jok belakang, aku menemukan tisu basah, handuk kecil warna pink, dan bekas bungkus roti isi coklat keju. Bukan bekal dari rumah. Aku duduk diam lama, menatap benda-benda itu. Mungkin memang cuma kebetulan. Mungkin Dani cuma lapar dan mampir beli sarapan. Mungkin tisu dan handuk itu punya Dira. Mungkin. Tapi hatiku tahu, ada yang tak lagi bisa kusebut sebagai mungkin. Aku baru benar-benar sadar ada yang berbeda saat Dani mulai pulang lebih sore dari biasanya. Latihan pentas seni, katanya. Dira mau jadi pembaca puisi. Aku bantuin ngangkat-ngangkat alat musik tadi. Sekilas terdengar wajar. Tapi kalimat berikutnya membuat perutku mual pelan-pelan. Bu Rani juga ikut bantu. Dia tuh total banget ya. Ya ampun, semua diurusin, sampai hal-hal kecil. Ada senyum kecil di bibir Dani saat menyebut nama itu. Senyum yang, entah kenapa, terasa bukan untukku. Aku tak menjawab. Hanya diam sambil mengaduk teh. Tapi dalam hati, ada suara pelan yang mulai berbisik. Hati-hati. Ini bukan sekadar kekaguman biasa. Bu Rani, guru kelas Dira. Janda muda dengan anak laki-laki usia 7 tahun. Ia bukan tipe wanita yang berdandan mencolok atau memakai pakaian mahal. Tapi justru disitulah pesonanya. Kelembutan yang tenang, tutur kata yang sopan, gerak-gerik yang penuh ketenangan. Ia seperti sosok ibu kedua di sekolah yang bukan cuma mendidik, tapi merangkul. Aku mulai menyusun kepingan puzzle kecil di kepalaku. Setiap Dani pulang dari sekolah Dira, ada semacam semangat aneh di wajahnya. Bukan sekadar bangga sebagai ayah, tapi seperti seseorang yang baru saja mendapat perhatian dari sosok yang diam-diam ia kagumi. Dani mulai menghafal jadwal kegiatan sekolah. Ia tahu kapan ada lomba menggambar, kapan kelas Dira belajar di taman belakang, bahkan tahu kapan Bu Rani pulang lebih awal. Padahal biasanya Dani paling malas mengingat hal-hal detail soal sekolah anak kami. Dan yang paling mencolok, dia mulai memperhatikan Revan, anak dari Bu Rani. Revan tuh pinter ya. Dulu pernah juara lomba matematika tingkat kecamatan, katanya sambil membuka akun Instagram sekolah. Menunjukkan postingan Revan sambil tersenyum bangga, seperti sedang bicara soal keponakan sendiri. Aku diam. Revan bukan anak kami. Lalu datang satu pagi yang mengubah segalanya. Dira sedang flu ringan. Aku sarankan Dani yang izin ke sekolah dan titip pesan ke wali kelas. Tapi Dani terlihat terlalu senang. Sekalian aku antar surat izin ya. Mampir bentar aja kok, ujarnya cepat sambil menyemprotkan parfumnya. Kurang dari 1 jam, ia pulang dengan 2 gelas kopi kekinian di tangan. Salah satunya sudah setengah kosong. Ngobrol sebentar sama Bu Rani.
Dia juga lagi nggak ngajar karena jam kosong. Kasihan ya, dia cerita anaknya lagi panas juga. Jadi kami curhatan orang tua deh, katanya ringan sambil menyeruput kopi. Aku menatapnya lama. Kamu sering ngobrol sama Bu Rani, ya? Ya, kadang-kadang aja. Namanya juga sesama orang tua murid. Tapi aku tahu Dani. Nada suaranya terlalu riang, terlalu ringan. Seperti remaja yang baru bertukar pesan dengan gebetan. Malam harinya, aku mendapati Dani duduk sendiri di ruang tengah. Ponselnya terbuka. Ia tersenyum kecil. Begitu aku masuk, ia buru-buru mengunci layar. Ngapain? Tanyaku. Cek jadwal kerja. Besok ada rapat pagi. Aku hanya mengangguk. Tapi dadaku berat. Karena secepat itu, aku sempat melihat nama di layar WhatsApp-nya. Surat keluar Bu Rani SD Harapan. Sejak hari itu, Dani semakin tak sabar setiap pagi. Bukan untuk sarapan bersama. Bukan untuk mengecek laporan toko online-nya. Tapi untuk menyisir rambutnya lebih rapi, memilih kemeja yang pas, menyemprotkan parfum dengan jumlah yang nyaris berlebihan. Lalu mengantar Dira ke sekolah dengan semangat yang terlalu besar untuk sekadar rutinitas seorang ayah. Dan aku tahu, bukan Dira yang membuatnya sebahagia itu. Malam itu hujan turun sejak maghrib. Dira sudah tidur pulas setelah minum obat batuk yang kubelikan siang tadi. Aku sendiri masih berkutat dengan orderan di laptop, menyiapkan laporan pengiriman untuk tim gudang esok pagi. Lelah. Tapi mataku belum mengantuk. Jam sudah menunjukkan pukul 11 saat aku sadar Dani belum juga pulang. Katanya ada lembur rapat divisi di kantor. Tapi sejak kapan Dani jadi penting di tim yang biasanya tak pernah bawa kerjaan sampai malam? Aku mendekati meja makan. Di sana, ponselnya tertinggal. Dan entah kenapa, malam itu jari-jariku seperti bergerak sendiri. Seperti ada suara yang membisik di telinga. Lihat, sekali ini saja. Kau butuh tahu. Layarnya menyala otomatis ketika aku angkat. Satu notifikasi WhatsApp muncul. Besar, terang. Surat keluar Bu Rani SD Harapan. Aku sudah kangen kamu, sayang. Jadi nginep di tempat biasa, ya? Kamarnya udah aku booking. Tanganku gemetar. Tubuhku dingin seketika. Nafas tercekat. Aku ulang baca kalimat itu 3 kali. Berharap aku salah lihat. Tapi tidak. Mataku masih terlalu sehat untuk tak mengenali kata sayang. Dan kamarnya sudah aku booking. Aku buka aplikasinya. Ruang chat mereka seperti lemari penuh bau perselingkuhan. Balon ucapan Bu Rani. Makasih ya udah nemenin hari ini. Aku ngerasa hidup lagi tiap habis ketemu kamu. Balon ucapan Dani. Aku juga. Rani itu oase di hidupku. Rumah terasa hampa sekarang. Cuma kamu yang bikin aku semangat lagi. Balon ucapan Bu Rani. Besok aku ngajar cuma sampai jam 10. Nanti aku bilang anakku les. Kita bisa ketemu lebih lama. Dan di antara semua itu, ada satu foto. Sebuah kamar hotel sederhana. Tempat tidur putih. 2 cangkir kopi di atas meja. Bayangan Dani memantul samar di kaca jendela. Dani yang sama. Suamiku. Ayah dari anakku. Lelaki yang kupercaya sepenuh hati. Aku duduk di lantai, terisak. Suara tangisku tertahan. Takut membangunkan Dira. Tapi hatiku berteriak. Berkeping. Sakitnya bukan hanya karena dia berselingkuh, tapi karena dia memilih wanita yang selama ini ia puji di depanku, tanpa malu. Dia memilih wanita yang setiap pagi berdiri di depan kelas anak kami, mengajarkan etika dan moral sambil menyembunyikan tikaman paling keji pada sesama perempuan. Dan lebih dari itu, dia bahagia melakukannya. Tidak ada penyesalan di percakapan mereka. Tidak ada keraguan. Yang ada hanyalah gairah, rayuan, dan cinta baru yang bukan untukku. Aku menyimpan semua tangkapan layar.
Kubuat folder bernama Bukti Dani di laptopku. Tidak, aku belum akan meledak sekarang. Belum akan menampar Dani. Belum akan membawa koper dan pergi. Aku harus tahu seberapa dalam kebohongan ini telah tumbuh. Aku harus lihat dengan mata kepala sendiri, seberapa rendah mereka bisa jatuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur tak di sisi suamiku. Aku tidur di kamar Dira, memeluk tubuh kecil anakku yang masih polos, tak tahu bahwa dunia kecilnya sebentar lagi akan pecah. Keesokan harinya, Dani pulang pukul 6 pagi. Baju rapi, wangi parfum sama seperti biasanya. Masih sempat bawa kotak roti isi coklat dari kafe dekat rumah. Buat Dira, katanya sambil tersenyum. Aku balas senyum. Tapi senyumku kini kosong. Aku bukan lagi Alia yang percaya. Aku adalah Alia yang tahu. Dan aku akan cari tahu lebih banyak lagi sebelum meledak. Sudah seminggu sejak notifikasi itu muncul di layar ponsel Dani. Sejak malam itu, aku tak lagi menangis. Tak lagi berharap. Tak lagi bingung harus percaya atau tidak. Karena aku sudah tahu jawabannya. Pengkhianatan itu nyata, dan orang yang kulindungi adalah pelakunya. Tapi aku juga tahu, jika ingin menuntaskan luka ini, aku tak bisa hanya bergantung pada tangkapan layar. Aku butuh bukti nyata. Bukti hidup. Bukti yang bisa bicara bahkan ketika Dani berbohong. Hari itu, aku menghubungi seseorang yang direkomendasikan temanku di komunitas pengusaha. Namanya Reno, seorang penyelidik swasta yang biasa menangani kasus suami main belakang, istri simpanan, dan urusan-urusan yang tidak bisa selesai hanya dengan marah-marah di rumah. Kami bertemu di sebuah coffee shop di pinggir kota. Tempat yang cukup sepi, aman, dan tak mencolok. Target? Tanya Reno sambil membuka catatan kecilnya. Suami saya, Dani Prakoso, 34 tahun. Biasa antar anak kami ke sekolah jam 7, lalu katanya ngantor. Tapi saya curiga dia sering mampir ke tempat lain. Orang ketiga. Aku mengangguk. Guru anak kami, Bu Rani, janda, cantik, lembut, tapi licik. Reno tersenyum simpul. Kalau mereka memang bermain api, saya akan bawa apinya ke ibu. 2 hari pertama belum ada hasil. Reno hanya mengirimiku laporan pergerakan Dani yang masih tampak bersih. Berangkat pukul 6.50. Antar Dira, lalu langsung ke kantor. Pulang malam dengan alasan lembur. Tidak ada pertemuan mencurigakan. Tapi di hari kelima, pukul 21.43, pesan Reno masuk. Surat keluar. Target masuk ke hotel bintang 5 di kawasan Cibubur. Bersama seorang wanita. Perempuan berambut panjang, baju kerja krem. Mereka tertawa di lobi sebelum check-in. Lalu, 5 menit kemudian, kamera dengan kilat. Foto pertama, Dani dan Bu Rani berdiri di meja resepsionis. Dani mengenakan kemeja biru gelap, wajahnya tersenyum. Bu Rani berdiri agak miring, mengenakan rok span dan blus formal. Tangannya menentuh lengan Dani, gerakan kecil, tapi intim. Foto kedua, kunci kamar berpindah tangan. Dani menerima kartu akses dari resepsionis sambil menoleh pada Bu Rani. Matanya, mata yang dulu hanya kutemukan saat malam pertama kami dulu. Penuh hasrat. Foto ketiga, mereka naik lift. Hanya berdua. Malam itu aku menatap foto-foto itu seperti sedang menonton film yang pemerannya adalah pengkhianatan dan penghancur rumah tangga. Meeting, katanya padaku sore tadi. Meeting apa? Meeting ranjang. Gumamku sambil tertawa pahit. Kamar yang mereka pesan bukan kamar biasa. Reno menyebutnya Executive Deluxe with City View. Hotel itu terkenal dengan jendela besar, bathtub transparan, dan suasana romantis untuk pasangan yang butuh pelarian dari rutinitas. Dan Dani memilih tempat itu.
dengan istri orang lain. Di belakang anaknya. Di belakangku. Pagi harinya, Reno mengirim video. Detik-detik saat Dani keluar dari hotel pukul 5.50 pagi, sambil menggandeng tangan Bu Rani yang masih menutup wajahnya dengan masker dan topi. Tapi gestur mereka tak bisa bohong. Ada pelukan singkat di balik pilar dekat parkiran, lalu Dani masuk ke mobilnya. Bu Rani memesan ojek online dan pergi arah seberang. Dan aku menyimpan semua itu dalam folder yang kini bernama Fakta Tak Terbantahkan. Malam itu, Dani pulang dengan wajah lesu dan suara parau. Katanya, rapat semalam suntuk, bikin tenggorokannya serak. Aku menyodorkan teh manis hangat, senyum manisku tak kalah dari pelayan hotel tempat ia bermalam semalam. Capek banget ya, Mas? Tanyaku lembut. Dani mengangguk sambil menyandarkan kepala di sofa. Banget. Tapi seneng. Presentasi disetujuin atasan. Worth it lah lemburnya. Aku hanya tersenyum sambil menatap wajahnya yang lelah. Atau mungkin, pura-pura lelah. Karena aku tahu, bukan proposal kerja yang dia presentasikan semalam. Tapi tubuhnya. Di atas ranjang. Bersama wanita lain. Besok, aku akan mulai membuka langkah baru. Bukan hanya sebagai istri yang terluka, tapi sebagai perempuan yang siap membalas dengan kepala tegak. Sejak aku mulai memeriksa pergerakan Dani dengan lebih cermat, aku tak hanya menemukan bukti fisik tentang hubungannya dengan Bu Rani. Ternyata, pengkhianatan mereka juga terlacak dalam angka-angka. Angka yang selama ini mungkin kulihat hanya sebagai bagian dari rutinitas, kini menjadi tamparan keras bagi hatiku. Hari itu, aku memutuskan untuk mengecek laporan keuangan pribadi kami. Seperti biasanya, aku selalu memeriksa transaksi dan mengonfirmasi dengan bank jika ada yang mencurigakan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuatku merasa tak nyaman. Di dalam rekening bersama yang biasanya kami gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, ada transferan yang tak biasa. Puluhan juta yang masuk dan keluar dalam hitungan minggu. Semuanya ke satu rekening yang sudah aku kenal, rekening Rani. Aku segera menghubungi pihak bank, meminta mereka untuk menunjukkan detail transaksi. Tidak bisa dibantah lagi, Dani yang telah menandatangani semua transaksi tersebut. Rani bukan hanya menerima transfer rutin, tapi juga setoran besar yang kulihat terjadi hampir setiap akhir bulan, di atas 30 juta rupiah setiap kali. Dan yang lebih parah, pada salah satu transaksi yang lebih besar, terlihat ada pembayaran untuk pembelian properti. Sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah yang tidak pernah disebutkan Dani, atau setidaknya, aku tak pernah tahu, sepanjang waktu kami menikah. Rumah yang atas namanya adalah Rani. Aku menatap layar ponsel, menggigit bibir agar tak teriak. Rumah itu jelas bukan untuk aku. Bukan untuk keluarga kami. Itu adalah rumah yang dibeli dengan uang hasil keringatku, dengan usaha online shop yang aku banggakan dan bangun dari nol, yang aku jaga dengan hati-hati dan penuh perjuangan. Dari situ, aku menelusuri lebih jauh. Satu demi satu, transaksi untuk renovasi rumah itu muncul. Dana untuk perabotan dan furnitur mewah yang jelas-jelas bukan kebutuhan Bu Rani, seorang guru sekolah dasar. Aku teringat kembali semua cerita Dani tentang masalah pekerjaan yang membuatnya sering lembur atau keluar rumah. Semuanya terdengar begitu masuk akal saat dia menjelaskan, tapi aku tak pernah tahu uang yang dia habiskan untuk itu adalah uang kami. Uangku. Uang yang selama ini kucurahkan untuk menstabilkan bisnis dan kehidupan rumah tangga kami. Dan ternyata, itu semua mengalir ke kantong wanita lain. Ke dalam rumah yang bukan untukku. Bukan untuk anakku. Aku harus berpikir jernih. Emosi semakin menguasai, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Aku simpan data-data transaksi itu di folder yang kusebut keruntuhan keluarga. Folder yang nanti akan kujadikan senjata, bukan untuk merusak Dani, tetapi untuk memastikan kebenaran terungkap. Tidak hanya untuk aku,
tetapi juga untuk Dira, anak kami yang tidak tahu apa-apa. Sore itu, aku mencoba bertindak seperti biasa. Aku menyiapkan makan malam, memastikan Dira belajar dengan baik, dan mengatur jadwal kiriman barang untuk toko onlineku. Dani pulang sekitar jam 8 malam. Wajahnya lesu, seperti biasa. Dia bilang ada rapat lanjutan dengan klien penting. Tapi aku tahu itu hanya alibi. Tak ada rapat, tak ada klien. Yang ada hanya dirinya dan Bu Rani. "Alia, tadi ada email masuk dari supplier. Kita harus cek pengiriman lagi, kan?" katanya, mencoba membuka percakapan. Aku hanya mengangguk. "Iya, sudah saya urus." Aku tidak menyangka jawaban itu akan meluncur dari bibirku begitu tenang. Aku bisa melihat kecemasan di matanya. Dia tahu aku tahu. Dia tahu aku bisa melihat lewat semua kebohongan yang pernah dia buat. Tapi aku tetap diam. Membiarkan rasa ibu dan perempuan berperang di dalam hatiku. Malam itu, aku menyiapkan dokumen penting. Besok aku akan menemui pengacara. Aku sudah mengambil langkah pertama. Tak ada lagi ruang untuk rasa iba. Rasa iba yang salah tempat. Rasa yang selama ini aku berikan kepada suamiku yang ternyata hanya tahu memanfaatkan. Dan kini, aku tak hanya ingin membalas, tetapi ingin memastikan bahwa Dani akan merasakan apa yang telah dia lakukan. Aku akan menyusun langkah demi langkah, membuatnya merasakan ketidaknyamanan yang selama ini dia buat untukku dan anak kami. Aku bukan ibu rumah tangga biasa. Aku pemilik perusahaan fashion online yang kini memiliki omset miliaran. Aku bukan hanya seseorang yang bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, dan kembali ke rutinitas. Aku seorang pengusaha, dengan tim yang mengandalkan keputusan-keputusan bisnisku, dengan pelanggan yang mengharapkan pengiriman tepat waktu, dengan ide-ide yang tidak pernah berhenti mengalir. Dan aku yang membiayai semua gaya hidupnya. Bukan hanya rumah kami yang megah, tapi juga semua kemewahan yang Dani nikmati tanpa sedikit pun rasa terima kasih. Semua perhiasan yang dia beli, semua gadget terbaru yang dia pamerkan, semua mobil mewah yang dia kendarai, bahkan parfum mahal yang tidak pernah aku belikan, itu semua dari hasil usahaku. Aku yang bekerja keras. Tapi sekarang, Dani malah memilih untuk bermain di belakangku, dengan guru anak kami sendiri. Membelikan rumah untuk Rani, mentransfer uang puluhan juta ke rekening wanita itu, yang selama ini hanya aku kenal sebagai sosok yang cantik dan baik hati. Tapi ternyata, di balik senyum itu ada bencana yang lebih besar daripada yang bisa aku bayangkan. Aku duduk di kursi eksekutif di kantor pusat perusahaanku, menghadap layar komputer yang memantulkan cahaya redup, memeriksa laporan laba rugi yang mengesankan untuk bulan ini. Semuanya berjalan lancar. Bisnisku semakin berkembang. Tapi ada satu hal yang tak bisa aku hindari. Rasa sakit yang terus menggerogoti. Semua yang aku banggakan, yang aku capai dengan susah payah, seolah runtuh dalam sekejap karena pengkhianatan yang tak terduga. Dani, suamiku, yang aku pikir bisa diandalkan, ternyata justru menjual kepercayaanku dengan harga yang lebih murah dari harga parfum yang sering ia pakai. Aku merasa diriku terhimpit antara dua dunia, sebagai ibu rumah tangga dan pemimpin bisnis. Seharusnya, aku tahu bagaimana menjaga keduanya tetap seimbang. Tapi kini, semuanya terasa hampa. Bisnisku maju pesat, tapi di sisi lain, rumah tanggaku hancur. Aku menggenggam pena di tangan, kemudian menulis di catatan kecil di mejaku. Kekuatan terletak pada mereka yang memilih untuk bangkit, bukan sekadar terluka. Aku memutuskan untuk melangkah dengan lebih cerdas. Jika Dani ingin bermain api dengan Bu Rani, aku tidak akan membiarkan diriku terbakar dalam api itu. Aku akan menghadapinya dengan cara yang lebih terencana dan penuh kontrol. Tidak ada lagi emosi yang tak terkendali. Tidak ada lagi tindakan gegabah. Aku sudah memikirkan semua ini dengan matang. Aku tidak akan merusak bisnisku dengan kebencian.
Aku akan menggunakan kekuatan finansial yang kumiliki untuk memastikan Dani merasakan dampak dari setiap tindakan pengkhianatannya. Namun kali ini, aku akan bermain di level yang lebih tinggi, dengan strategi yang lebih cerdas. Aku menghubungi pengacara terbaik yang aku kenal, seorang wanita tangguh yang sudah beberapa kali menangani kasus-kasus bisnis dengan nuansa personal. Maya adalah pengacara yang sudah menangani kontrak-kontrak bisnisku dan menyelesaikan masalah hukum dengan tegas dan tuntas. Beberapa hari kemudian, kami bertemu di ruang rapat kantor pusatku. Maya duduk di hadapanku, memeriksa setiap dokumen yang aku berikan. Dari laporan keuangan yang menunjukkan transaksi mencurigakan hingga bukti transfer Dani ke rekening Rani. Semua sudah siap. Semua bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran, dan yang akan memukul Dani dengan cara yang tidak pernah ia duga. Alia, ini sudah sangat jelas. Kamu bisa mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pengkhianatan dan penyalahgunaan dana bersama. Tapi aku juga punya saran lain. Jika kamu mau, kita bisa mulai menuntut ganti rugi untuk semua uang yang telah dibelanjakan tanpa persetujuanmu, termasuk rumah yang dibeli atas nama Rani itu. Aku menatap Maya. Aku ingin dia merasa apa yang sudah dia lakukan. Tapi aku juga ingin melindungi Dira. Tidak ada yang perlu tahu detail ini. Kita lakukan ini dengan rapat, dan pastikan Dani merasakan bahwa apa yang dia buat tidak akan dibiarkan begitu saja. Maya mengangguk, tersenyum tipis. Kamu sangat cerdas, Alia. Kita akan buat dia menyesal, dan pastikan dia tak bisa lagi merusak apa yang sudah kamu bangun. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai menyusun strategi. Aku akan mempertahankan kontrol penuh atas hidupku. Tidak ada lagi ruang untuk Dani. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura bahwa dia adalah pria yang aku kenal sebelumnya. Aku menatap layar komputer di kantorku, dan kali ini, aku bukan hanya melihat angka-angka, tetapi juga kesempatan baru. Dani mungkin telah merusak rumah tangga kami, tapi dia tidak bisa merusak bisnisku. Bisnisku adalah bagian dariku, dan aku tidak akan membiarkan seorang pun merusak apa yang sudah aku bangun dengan susah payah. Kini, aku sudah tidak hanya menjadi istri yang terluka, tetapi seorang bos yang tersakiti. Dan aku akan pastikan bahwa Dani merasakan akibat dari perbuatannya, tanpa bisa melarikan diri. Malam itu, aku duduk di meja kerja, menatap layar komputer yang menyala. Dani mungkin berpikir dia bisa melenggang bebas, menyembunyikan pengkhianatannya di balik kata-kata manis dan janji kosong. Tapi aku sudah tidak lagi percaya pada apa yang keluar dari mulutnya. Aku sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Aku merasakan keinginan untuk menghancurkan itu datang perlahan, mengalir seperti darah dalam tubuhku yang dipenuhi adrenalin. Bukan sekadar untuk membalas, tetapi untuk mengembalikan kekuatan yang pernah dia rampas dariku. Aku membuka aplikasi perbankan di ponsel. Dengan satu ketukan, transaksi-transaksi besar yang selama ini tidak aku ketahui akhirnya berhenti. ATM-nya mati. E-money-nya kosong. Semua akses keuangan yang selama ini Dani nikmati dari rekening bersama kami, sekarang hilang dalam sekejap. Dia tidak tahu, tapi aku sudah memblokir semuanya. Aku memutuskan sumber kehidupannya dengan cara yang sama dia menghancurkan hatiku. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada peringatan. Semuanya berhenti begitu saja. Setelah itu, aku berdiri dan melangkah menuju pintu depan rumah kami. Aku memegang kunci cadangan yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Kunci rumah yang Dani anggap sebagai rumahnya. Aku membuka pintu, berjalan ke dalam, dan mengganti kunci depan dengan kunci baru yang sudah aku persiapkan. Satu langkah kecil, tapi dalam pikiranku, itu adalah langkah besar. Pagi itu, Dani pulang dari kantor lebih awal. Aku sudah tahu dia akan kembali lebih cepat. Seperti biasa, dia akan pulang dengan alasan lembur selesai lebih cepat, atau rapat mendadak. Aku sudah menyiapkan segalanya.
Ketika pintu rumah terbuka, aku melihat wajahnya, wajah yang sudah tak asing, namun kini terasa semakin jauh dari yang dulu. Wajahnya mulai cemas. Matanya mencari sesuatu yang hilang. "Alia, kamu di mana?" katanya dengan suara yang tampak sedikit panik. Aku hanya duduk di ruang tengah, menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi senyum manis. Tidak ada lagi ungkapan sayang. Hanya kebenaran yang menggantung di udara. "Kenapa pintu depan gak bisa dibuka?" tanyanya, mencoba terdengar tenang. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya dengan tatapan penuh perasaan yang tak bisa dia baca. Aku sudah tak peduli lagi dengan semua kata-katanya. "Alia," dia memanggil dengan sedikit ketegangan. "Kunci ini kenapa? Ada apa ini?" Aku mengangkat satu tangan, memegang telepon. "Kamu tidak perlu khawatir lagi soal kunci, Dani. Sekarang kamu tak punya akses ke apapun lagi. Semua rekeningmu, semua kartu, sudah diblokir. Semuanya kosong. Kamu tak bisa kemana-mana." Matanya membesar, dan aku bisa melihat kehilangan yang mulai merayapi wajahnya. Panikkah dia? Atau dia cuma merasa tidak percaya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah aku merasa legowo. "Alia, jangan bodoh. Apa yang kamu lakukan? Semua yang kita punya, semua yang kita bangun, kita bisa perbaiki." Suaranya naik, sedikit lebih keras. Aku berdiri dan mendekatinya. "Jangan bicarakan kita lagi, Dani. Karena yang kamu bangun adalah dunia palsu. Semua yang kamu lakukan di belakangku, semuanya aku tahu. Semua uang itu, untuk Bu Rani. Rumah itu, untuk Bu Rani. Semua kebohongan itu, untuk Bu Rani. Kamu sudah mengkhianatiku, Dani." Dia mundur sedikit, tubuhnya seperti kehilangan arah. Aku bisa melihat keringat dingin menetes di pelipisnya. Aku yang dulu takut pada kata-kata ini, kini mengucapkannya tanpa rasa takut sama sekali. "Alia, maafkan aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku nggak tahu kenapa aku melakukannya. Aku cuma merasa jauh dari kamu. Rani, dia cuma temanku. Aku nggak tahu kenapa aku." Dani tergagap. Tetapi aku tahu ini bukan permintaan maaf yang tulus. Ini adalah pengakuan yang terlambat. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat berbeda dari senyumku dulu. Senang rasanya melihatnya terjebak dalam kebohongannya sendiri. "Jangan coba berbicara soal maaf, Dani. Itu sudah tidak ada artinya lagi." Aku berjalan menuju pintu, membuka kunci yang sudah aku ganti tadi malam. "Keluar. Kamu tidak bisa lagi tinggal di sini. Tidak ada lagi ruang untukmu di rumah ini." Dani berdiri di sana, wajahnya memerah karena marah dan malu. Tapi aku tahu satu hal, semuanya sudah berubah. Dia yang dulu bisa membuatku ragu, kini sudah kehilangan kendali. Aku yang dulu takut kehilangan dia, kini sudah membiarkannya pergi. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang lemah, yang bergantung pada kata-kata manis dan janji-janji kosong. Aku adalah perempuan yang tersakiti, tapi kini aku bisa mengambil kendali atas hidupku. Saat aku menutup pintu di belakangnya, aku merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada tangisan. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya kekuatan. Dan aku tahu, saat ini, neraka bagi Dani baru saja dimulai. Aku sudah mempersiapkan ini dengan matang. Bukan hanya untuk menghadapi Dani, karena dia sudah kuusir dengan cara yang sangat sederhana dan efektif. Tapi sekarang, aku harus menghadapi Rani. Wanita yang selama ini mengira dia bisa hidup enak dengan membangun hidup di atas penderitaanku. Wanita yang telah memilih untuk menghancurkan keluargaku demi uang dan kenyamanan. Aku berjalan dengan langkah tenang, meskipun di dalam dadaku ada gemuruh yang tidak bisa kutahan. Rani, guru anakku, janda anak satu, sudah menempati posisi yang begitu tinggi dalam pikiranku. Kini,
Aku akan menghadapinya di hadapan matahari. Tidak ada lagi bayang-bayang, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kami akan berdua bertemu dalam satu ruang yang penuh ketegangan. Aku menunggu di depan sekolah, di tempat yang sering dia habiskan waktu di sela-sela mengajar. Sekolah ini, yang selama ini hanya menjadi tempat di mana anakku belajar, kini menjadi tempat di mana aku akan menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali. Rani muncul, melangkah dengan gaya yang terlihat begitu percaya diri. Senyumnya, yang dulu tampak penuh kasih sayang, kini terasa berbeda. Seakan-akan aku bisa melihat di balik senyum itu, ada rasa bersalah yang tak pernah dia tunjukkan di hadapan Dani. Aku mengangkat tangan memberi salam, dan dia menanggapi dengan senyum yang tidak sepenuhnya tulus. "Rani," sapaku dengan suara yang tenang. "Aku ingin kita bicara. Tidak ada yang harus disembunyikan lagi." Rani sedikit terkejut, tapi tetap mencoba untuk menjaga ketenangannya. "Alia, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Suaranya mencoba terdengar biasa, tapi aku bisa mendengar ketegangan di sana. Aku duduk di kursi di depannya, tidak terburu-buru. Aku hanya mengamati dirinya, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat terlalu berpura-pura sempurna. Di matanya, aku melihat sedikit kebingungan. Mungkin dia masih belum paham apa yang sedang terjadi, atau mungkin dia hanya berharap aku akan memaafkannya begitu saja. Aku mulai berbicara, dengan suara yang tenang tapi penuh kekuatan. "Kamu pikir kamu menang? Ya, Rani? Kamu pikir kamu bisa merebut semua yang aku punya begitu saja, dan aku akan membiarkanmu? Kamu cuma selingkuhan yang dibiayai. Itu saja." Rani terdiam sejenak, kemudian tersenyum sinis. "Alia, aku tidak pernah memaksa Dani. Dia yang datang padaku. Dia yang menginginkannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Semua ini bukan salahku. Kalau kamu punya masalah, itu dengan suamimu." Aku menatapnya tajam. "Kamu masih belum paham, ya? Semua yang terjadi, semua yang kamu nikmati dari Dani, itu bukan hasil dari usahamu. Itu adalah uangku, yang selama ini aku bekerja keras untuk dapatkan. Itu adalah kehidupanku yang kamu hancurkan dengan begitu mudah. Kamu bahkan gak bisa beli pulsa kalau bukan karena uang dari Dani, kan?" Rani merasakan setiap kata yang aku ucapkan, dan aku tahu itu. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih rapuh. Aku bisa melihatnya, rasa takut yang mulai menyusup ke dalam dirinya, meskipun dia berusaha keras untuk tetap terlihat kuat. "Alia, apa yang kamu mau? Apa kamu ingin menghancurkan aku juga? Kamu sudah mengusir Dani. Jadi apa lagi yang kamu inginkan? Aku tidak punya apa-apa lagi selain." Rani mulai terbata-bata. Aku bisa melihat bahwa kata-katanya sudah kehilangan kekuatan. "Tidak, Rani," jawabku dengan suara lebih lembut, namun tetap tajam. "Aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku hanya ingin kamu tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Kamu sudah cukup mendapat pelajaran. Kini, aku akan pastikan kamu tidak akan mengganggu hidupku lagi." Aku bisa melihat bahwa Rani mulai merasa panik. Di balik senyum sombong yang pernah dia pakai, aku bisa melihat betapa rapuhnya dirinya sekarang. Semua kenyamanan yang dia rasakan, mobil mewah, rumah yang dibeli dengan uangku, kehidupan yang dia jalani di belakangku, sekarang tak ada artinya. Aku sudah mengambilnya kembali. "Alia," suaranya terdengar lemah, "aku minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi jangan buat hidupku lebih buruk dari ini." Aku bangkit dari tempat dudukku, memandangnya sekali lagi. Tidak ada lagi kebencian dalam diriku, hanya rasa terkendali dan kemenangan. Aku sudah mengendalikan cerita ini. Rani sudah tahu siapa yang sebenarnya memiliki kendali. Kamu sudah cukup tahu, Rani. Sekarang, berhenti mengganggu hidupku. Cobalah untuk menjalani hidupmu dengan cara yang lebih jujur.
Aku berjalan meninggalkan Rani yang hanya terdiam, terjebak dalam rasa takut yang sekarang mulai menguasai dirinya. Aku tidak perlu lagi merendahkannya lebih jauh. Kehidupannya akan terhenti begitu saja, seperti yang dia lakukan pada keluargaku. Aku tidak peduli lagi. Yang penting, aku sudah kembali mengendalikan hidupku, dan sekarang, Rani akan tahu siapa yang benar-benar kalah dalam permainan ini. Pagi itu, aku mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah. Suara itu asing, tapi di satu sisi, aku sudah bisa menebak siapa yang datang. Dani. Dengan langkah yang pasti, namun penuh rasa takut, dia keluar dari mobilnya dan berjalan ke pintu rumah. Aku tidak langsung membuka pintu. Aku menunggu sampai dia benar-benar merasakan beratnya apa yang telah dia lakukan. Aku tahu, dia pasti merasa bahwa hidupnya kini hancur. Segalanya yang pernah dia banggakan, dari mobil mewah, gaya hidup tinggi, hingga rasa percaya diri yang dulu dimilikinya, sekarang sudah lenyap. Itu semua hilang karena perselingkuhannya. Semua yang dia kira akan terus mengalir, tiba-tiba terhenti begitu saja. Dan aku tahu, kali ini dia datang bukan sebagai pria yang percaya diri, tetapi sebagai laki-laki yang terluka, yang akhirnya merasakan pahitnya perbuatannya sendiri. Ketukan di pintu terdengar pelan. Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat wajahnya yang penuh penyesalan. Dani, suamiku, pria yang pernah aku percayai, yang pernah aku beri hatiku, berdiri di depanku dengan mata yang sembab. Air mata di wajahnya bukan lagi untuk memanipulasi, tetapi untuk memohon. Alia, suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku hilaf. Aku minta maaf. Tolong, beri aku kesempatan. Aku benar-benar cinta padamu, dan aku nggak tahu apa yang salah dengan aku. Semua yang aku lakukan itu bodoh. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku berdiri di depan pintu, menatapnya tanpa rasa kasihan sedikitpun. Air mata itu, yang dia tumpahkan begitu mudah, tidak lagi menyentuh hatiku. Aku sudah cukup tersakiti. Aku sudah cukup dibohongi. Cinta, Dani? Aku mulai berbicara, suaraku datar, tanpa emosi. Cinta nggak butuh check-in di hotel, dan cinta nggak butuh rekening orang lain untuk membayar kemewahan yang kamu nikmati. Cinta itu tentang kepercayaan, bukan tentang mencari pelarian dalam pelukan orang lain. Dani tampaknya tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia meraih kakiku, meraih telapak tangan yang sudah tidak lagi ingin menyentuhnya. Dia mulai memelas, seperti orang yang kehilangan segalanya. Dengan napas terengah-engah, dia mencoba berbicara lagi, tetapi kata-katanya terbata-bata. Alia, please, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku benar-benar salah. Semua yang aku lakukan itu hanya karena aku. Dia terhenti, tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku menarik tanganku dari genggamannya dan melangkah mundur, menatapnya dengan tatapan yang tegas. Tidak, Dani. Ini bukan soal kamu atau aku lagi. Ini tentang apa yang sudah kamu hancurkan. Tentang semua kepercayaan yang kamu robek begitu saja. Tentang keluarga kita yang kamu hancurkan demi wanita yang tidak ada artinya dalam hidup kita. Aku tidak bisa memaafkan itu. Aku sudah cukup terluka. Dani terduduk di lantai, wajahnya penuh penderitaan, seolah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Dia menangis, benar-benar menangis, tetapi aku tidak lagi merasa kasihan. Kebohongan dan kehidupan palsu yang dia pilih untuk dijalani telah merusak segala sesuatu yang aku percayai tentang dia. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan, tidak ada lagi kesempatan untuknya. Dia menundukkan kepala, dan untuk beberapa saat, suasana menjadi sangat hening. Hanya ada suara napasnya yang berat, penuh ketegangan. Aku tetap berdiri di sana, tidak bergerak. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tidak ada lagi janji yang bisa memperbaiki semuanya. Alia, suaranya kembali terdengar, lebih lemah kali ini.
Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku sadar. Tolong, jangan biarkan ini berakhir seperti ini. Aku menatapnya dengan tajam. Dani, semuanya sudah berakhir. Kamu kehilangan semua yang berharga, dan itu karena pilihanmu sendiri. Kamu memilih untuk mendengarkan godaan. Kamu memilih untuk mengkhianatiku dengan wanita yang aku anggap teman. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa memberikan kesempatan kedua pada seseorang yang tidak tahu menghargai cinta dan kepercayaan. Aku menutup pintu perlahan-lahan di depan wajahnya yang kini dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Begitu pintu terkunci, aku berdiri di sana, merasakan kekuatan mengalir dalam diriku. Aku telah selesai. Dari luar, aku mendengar suara langkah kaki Dani yang semakin menjauh. Tapi kali ini, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bingung, tidak ada perasaan kehilangan. Hanya ada keteguhan. Dani telah kehilangan segalanya, dan sekarang aku yang memegang kendali. Setelah pintu itu tertutup, dan suara langkah kaki Dani hilang begitu saja, aku berdiri beberapa saat di depan rumah, merasa seperti ada yang sudah mati dalam diriku, tapi juga ada yang baru terlahir. Kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku mulai muncul. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kebingunganku. Semua yang aku lakukan hari ini, aku lakukan karena satu alasan. Aku layak bahagia. Dira datang dari sekolah, membawa senyum lebar seperti biasa. Anakku, gadis kecilku yang masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi, selalu menjadi alasan aku tetap bertahan. Aku tidak ingin Dira merasakan kekosongan yang kurasakan, atau lebih buruk lagi, merasakan ketidakpastian dalam hidup yang penuh dengan perubahan. Saat aku memeluknya di pintu, aku tahu, tidak ada yang lebih berharga darinya. Dira adalah alasan utama kenapa aku tidak akan pernah menyerah. Aku mungkin kehilangan seorang suami, tapi aku mendapatkan kekuatan dan keteguhan dalam diriku yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Aku menatap Dira dan berkata, "Sayang, Mama janji akan selalu ada untuk kamu. Mama akan menjadi ibu yang terbaik untukmu, dan tidak ada yang bisa mengubah itu." Dia memelukku erat, dan aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu ada untuknya. Dira adalah hidupku, dan aku tidak akan biarkan apapun merusak itu. Tapi, di luar itu, ada bagian dari diriku yang harus aku urus. Aku perempuan yang kuat, dan aku tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak hanya seorang ibu, tetapi juga seorang pengusaha. Aku adalah pemilik dari perusahaan fashion online yang kini sudah berkembang pesat. Dengan omset miliaran yang aku bangun dengan keras, aku tahu, aku tidak perlu bergantung pada siapapun, terutama seorang pria yang tidak tahu menghargai segala yang aku beri. Hari-hari setelah kejadian itu, aku mulai kembali fokus pada pekerjaan. Semua proyek yang tertunda mulai kukerjakan kembali dengan semangat baru. Aku membuka laptopku di ruang kerja, mengatur jadwal meeting, dan meninjau kemajuan bisnis yang sudah semakin berkembang. Bisnis ini, yang aku rintis dari nol, adalah bagian dari diriku yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun, termasuk perselingkuhan Dani. Tidak ada waktu untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Aku bertekad untuk tidak hanya bangkit, tetapi untuk lebih kuat dari sebelumnya. Dani mungkin telah pergi, tapi aku tidak butuh dia untuk sukses. Aku butuh diriku sendiri. Aku layak bahagia, dan aku tahu bagaimana mencapainya. Satu demi satu, aku menjalani hidupku dengan penuh percaya diri. Setiap pagi, aku mengantar Dira ke sekolah, dan setiap malam aku duduk di depan laptop, menyelesaikan urusan bisnis yang terus berkembang. Aku bertemu dengan klien, menandatangani kontrak baru, dan memastikan bahwa perusahaan fashionku tidak hanya bertahan, tetapi juga menguasai pasar. Setiap keputusan yang aku ambil sekarang didorong oleh satu keyakinan. Aku tidak butuh orang lain untuk bahagia.
Aku sudah memiliki semuanya. Aku memiliki diriku, anakku, dan bisnis yang sukses. Itu cukup. Hari-hari berlalu, dan aku merasa semakin kuat. Aku tidak lagi takut untuk membuat keputusan, dan aku tidak lagi takut akan masa depan. Kehidupanku kini hanya milikku, dan aku akan membuatnya menjadi yang terbaik. Dira selalu menjadi alasan aku tetap terjaga, tetap tersenyum, tetap membawa harapan dalam hidup kami berdua. Aku mungkin pernah terluka, tetapi itu tidak akan pernah mendefinisikan siapa aku. Malam itu, setelah Dira tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan perjalanan yang telah kutempuh. Ini bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku menatap cermin dan berkata pada diriku sendiri, aku sudah melewati semuanya. Aku akan terus melangkah, bukan untuk Dani, tapi untuk diriku sendiri. Aku layak bahagia. Dan dengan tekad itu, aku menutup hari dengan penuh keyakinan. Aku sudah menemukan diriku kembali, seorang ibu, seorang pengusaha, seorang perempuan yang paling kuat yang pernah ada. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Tidak ada lagi perasaan berat yang menghantui setiap langkahku. Dira sudah bangun lebih dulu, wajahnya yang cerah menyambutku dengan senyuman lebar. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan dan memastikan dia siap untuk pergi ke sekolah. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Sekarang, aku yang mengantar Dira ke sekolah. Aku bukan lagi wanita yang menunggu suami pulang, mengandalkan harapan yang terus dipatahkan. Aku bukan lagi wanita yang hidup dalam kebohongan dan drama. Kini, aku adalah ibu yang menjalani hidupnya dengan damai dan penuh keyakinan. Aku membuka pintu mobil dan Dira melompat ke dalam, tertawa riang. "Mama, kita terlambat nggak sih?" tanyanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum, melambaikan tangan padanya. "Tidak, kita masih ada waktu kok. Ayo, kita jalan." Kami melaju, dan suara tawa Dira mengisi mobil. Suasana pagi itu terasa begitu ringan, begitu damai. Tanpa Dani, tanpa pertengkaran, tanpa drama, kami hanya berdua. Aku merasa dunia ini lebih tenang, lebih mudah dijalani, tanpa ada beban yang menghalangi. Aku menatap ke depan, melewati jalan yang sudah sangat familiar. Setiap pagi, aku selalu berpikir tentang segala yang telah aku lalui, tentang betapa sulitnya aku sampai di titik ini. Tetapi, pada pagi ini, segala rasa takut, sakit, dan kebingunganku hilang begitu saja. Aku sadar bahwa hidup ini lebih indah ketika aku bisa jujur pada diri sendiri, ketika aku bisa melepaskan masa lalu dan memilih untuk melangkah ke depan. Di belakang kami, Dira tertawa dengan ceria, seolah tidak ada yang bisa merusak kebahagiaannya. Aku menoleh, melihat dia yang masih kecil, namun begitu penuh semangat. Dira adalah segalanya. Aku tahu, aku harus memberi yang terbaik untuknya, dan itu yang selalu menjadi motivasiku. Kami sampai di sekolah, dan aku melirik Dira sebelum dia turun dari mobil. "Semangat ya, sayang. Mama selalu ada buat kamu," kataku dengan senyum hangat. Dira melambaikan tangan dengan senyum lebar. "Iya, Mama. Semoga harimu menyenangkan, ya," jawabnya ceria sebelum berlari masuk ke sekolah. Aku duduk sebentar di mobil, menatap pintu gerbang sekolah yang kini tertutup. Hari ini terasa begitu ringan. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi tanggung jawab untuk menjaga kedamaian yang palsu, tidak ada lagi perasaan takut kehilangan. Kini, aku yang memiliki kendali atas hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Pagi ini terasa lebih indah. Tanpa Dani, tanpa kepalsuan, tanpa kebohongan. Hanya ada kejujuran dan kedamaian yang aku temukan setelah semua yang terjadi. Aku lebih damai karena akhirnya aku bisa hidup dengan jujur pada diriku sendiri. Aku menghidupkan mesin mobil, siap untuk menjalani hari baru, dan menyadari satu hal penting. Pagi yang indah adalah pagi yang jujur,
pagi yang bebas dari segala pengkhianatan dan kepalsuan. Hari-hari di depanku sekarang terasa lebih cerah, lebih terang. Aku tidak lagi takut akan masa depan, karena aku tahu, aku bisa menghadapinya dengan kekuatan yang baru. Aku telah menemukan diriku kembali, dan aku tahu, hidupku akan lebih baik tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ini adalah awal baru. Ini adalah hidupku, dan aku akan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Dengan itu, kisah Alia pun berakhir. Dari seorang wanita yang terluka, dia bangkit menjadi sosok yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Kehidupan barunya dimulai dengan penuh harapan, jauh dari bayang-bayang masa lalu.